merespon terhadap zat kimia apa. Kemudian mekanisme terjadinya mialgia kronis. Mekanisme terjadinya mialgia kronis. Tentu saja akibat kerja. Dalam bekerja, mempertahankan sikap tertentu dalam waktu yang lama atau melakukan gerakan dengan repetisi banyak. Misal kerja pabrik yang harus mempertahankan posisi tertentu dalam waktu yang lama atau melakukan gerakan-gerakan cepat dengan repetisi yang banyak. Ini dapat menimbulkan mialgia kronis. Bagaimana mekanismenya? Itu tolong dipelajari. Kemudian, mengapa otot yang kecil, otot yang masanya kecil, ini lebih beresiko terjadi kontraktur dibandingkan otot besar. Kemudian gangguan tipe serabut otot. Gangguan tipe serabut otot pada kondisi tertentu, misal bed rest, maka yang terganggu tipe serabut otot apa? Pada kondisi obesitas atau sedentary, yang terganggu lebih kepada tipe serabut otot apa? Kemudian ada nyeri neuropatik, apa yang dimaksud sebagai nyeri neuropatik, dan mekanisme nyeri neuropatik. Saya kira itu untuk kisi-kisi UTS kita minggu depan. Ini jadwalnya belum keluar ya? Belum, Pak. Belum ya. Oke, mungkin mau ditanyakan kisi-kisi kita, kisi-kisi UTS minggu depan. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Saya kira mudah ya. Semua kisi-kisi yang saya sampaikan tadi ada di PPT. Nah, ada di PPT. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Soalnya ada berapa nggih, Pak? Soalnya kalau UTS, seingat saya 15 soal. Seingat saya 15 soal. Tapi nanti coba saya tanyakan lagi ke pihak Prodi. Siapa tahu ada perubahan, nanti saya sampaikan ke PJ-nya. Berapa soalnya. 15 itu IC, Pak. Ya, 15 itu IC, Pak. 15 pilihan ganda. Oke. 15 pilihan ganda. Waktunya mungkin 30 menit untuk mengerjakan. Oke, siap, Pak. Makasih, Pak. Maaf, Pak, saya mau tanya. Ya, Untuk UTS itu, kalau sekarang masih pakai lembar kertas atau pakai komputer? oh kalau sekarang sudah berbasis web, jadi soalnya hanya bisa diakses lewat web gitu, sehingga harus menyediakan laptop, paling tidak laptop. Oh, berarti setiap mahasiswa harus bawa laptop. Ya, mempersiapkan laptop. Nggak ada disediakan dari kampus. Oh laptopnya Iya. belum ada, Oh, belum. belum ada laptop dari kampus. Berarti harus ada jaringan WiFi ke kampus ya, Pak? Ya nanti dikonekkan dengan jaringan WiFi kampus. Dan Baik, terus Pak. Terima waktunya juga itu ya, waktunya tidak dari penunggu penjaga ujian, waktunya dari web itu. Sehingga kalau waktunya habis ya nggak bisa diisi lagi. Sehingga pastikan kalian membaca, mengerti maksudnya dan segera untuk dijawab. kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Jadi nanti kalau Pak saya tanya, jadi nanti kalau ibarat kata
sudah selesai itu kita nggak bisa cross check lagi Pak karena kan ada waktunya itu ya Pak ya. Kalau sudah selesai atau lagi di tengah-tengah soal masih bisa kita back untuk melihat jawaban-jawaban sebelumnya masih bisa, asal masih ada waktunya. Tapi kalau Oh waktunya gitu. sudah habis, ya nggak bisa lagi. Oh berarti Dan waktunya setelah bukan per selesai, soal. iya, sehingga setelah selesai mengerjakan, itu nanti harus disubmit. Nah, itu penting juga itu disubmit itu dikumpulkan itu. Kalau nggak disubmit ya nggak dapat nilai, nggak bisa dikoreksi. Nah, pastikan Oh. sudah mengerjakan, sudah selesai semua soalnya, maka disubmit. Oh, oke oke. Nah itu untuk sehari itu biasanya satu mata kuliah apa dua Pak? Saya belum tahu, nanti nunggu apa eh, jadwal OTS dari Prodi. Oke oke. Makasih Pak. Ya, biasanya dua ya, dua mata kuliah biasanya per hari. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kisi-kisinya tadi saya ulangi sebentar ya. Kisi-kisi UTS untuk patofisiologi nyeri, maksud nyeri fisiologis dan patologis. Sudah tahu ya. Nah, nyeri fisiologis itu apa, patologis itu apa, itu silakan dipelajari. Apa yang membedakan nyeri fisiologis dan patologis. Kemudian bagaimana mekanisme perjalanan nyeri. Mekanisme perjalanan nyeri tentu saja melewati transduksi, transmisi, dan modulasi. Kemudian tipe nosiseptor, ada nosiseptor yang mekanik, kimia. Kemudian ada reseptor nyeri apa saja. Reseptor nyeri, ada ASIK, ada B2X3, ada TRPV1. Reseptor tersebut dia akan bereaksi terhadap zat apa. Apakah karena adanya proton, apakah adanya asam laktat, apakah adanya hipoksia, ataukah mekanik. Nanti silahkan dipelajari. Kemudian saraf nyeri ada A delta dan C, bagaimana transmisinya. Kemudian proyeksi nyeri, ketika ada nyeri maka akan diproyeksikan ke mana saja. Dengan adanya nyeri maka ada beberapa tempat pada otak besar, pada cerebral, sebagai tempat proyeksi nyeri. Sehingga nyeri pada jaringan dapat dipersepsikan sebagai nyeri, dapat mempengaruhi emosi, dapat mempengaruhi otonom, dapat disimpan sebagai pengalaman tidak nyaman atau pengalaman yang menyakitkan. Nah, itu di mana saja nanti pelajari. Kemudian mekanisme hipersensitisasi tepi dan pusat. Nah, bagaimana mekanisme hipersensitisasi tepi? Bagaimana mekanisme hipersensitisasi pusat? Tanda gejalanya seperti apa ketika terjadi hipersensitisasi tepi? Tanda gejala hipersensitisasi pusat seperti apa? Nah, itu silakan untuk dipelajari. Kemudian mekanisme nyeri pada otot seperti apa? Reseptor nyeri pada jaringan otot apa saja? Itu silakan dipelajari. Terjadinya mialgia kronis akibat kerja, mekanismenya seperti apa? Nyeri neuropatik, mekanisme nyeri neuropatik tepi, pusat,
Nah, itu silakan dipelajari. Kemudian gangguan-gangguan tipe serabut otot. Dari osteoartritis masuk nggak, Pak? Osteoartritis nanti masuk, tapi saya belum tahu mau saya masukkan seperti apa nantinya. Karena kemarin kita mempelajari osteoartritis lebih ke arah patologi osteoartritisnya. Nyerinya sama, masih karena nyeri tulang ya. Sama-sama terjadi gangguan pada nyeri nosiseptif. Masih berbicara tentang nyeri nosiseptif. Berarti itu belum tentu atau fix nanti, Pak? Mungkin dalam bentuk kasus mungkin. Kalau osteoartritis kondisi kasus mungkin soalnya lebih ke analisa kasus. Oh iya, Bukan Pak. deskriptif seperti apa definisi nyeri, bukan seperti itu. Lebih ke analisa kasus. Nanti mungkin juga ada CTS, analisa kasus. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya kira mudah ya, sudah ada di PPT semua. Dan itu tidak esai, pilihan ganda, sehingga ketika kita tahu, kita sudah pernah baca, kemungkinan akan ingat. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Selamat belajar, semoga sukses dalam ujian tengah semesternya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Bapak.